Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi Rabbil Alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu rahimahullah, al-islamu wa ta'adduduz zawjati. Berikut adalah keterangan Islam dan berpoligami. Lamma ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin fil Arab wa abtala syar'uhu az-zina wa kullama huwa fi ma'nahu min anwa'il ankihati wa kullama huwa mabniyun ala 'addil mar'ati kal mata'i awil hayawanil mamluk lam yuharrim ta'addud az-zawjati tahriman mutlaqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhir dari para nabi, kemudian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membatalkan perbuatan zina dan semua macam-macam pernikahan yang ada ketika itu semuanya dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti nikah mut'ah, nikah ziwar dan semacamnya. Wa kullama huwa mabniyun ala 'addil mar'ati kal mata', dan semua yang menganggap perempuan itu layaknya barang, layaknya binatang yang bisa dimiliki. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan membatalkan semua itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syariat Islam tidak mengharamkan poligami dengan keharaman secara mutlak. Walam yada'ir rijala ala ma kanu alaihi minal israfi fil adadi wa fi zulmin nisa'i. Dan juga sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu ada poligami, tapi ketika itu dalam bentuk poligami yang bisa dikatakan zalim, karena seorang laki-laki bisa menikah lebih dari empat istri. Ketika Islam itu datang, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengharamkan poligami secara mutlak, kan, tapi dibatasi dengan 4. Walam yada'ir rijal ala ma kanu alaihi minal israf. Dan Islam tidak membiarkan laki-laki dengan berlebih-lebihan dalam menikah dengan perempuan, di mana di antara mereka itu menikah lebih dari 4 perempuan, ada yang 10, ada yang lebih. Bal qayyadahu bil adad alladhi qad taqtadihi maslahatun nasli wa halatil ijtima'. Akan tapi Islam itu ketika datang memberikan batasan tertentu akan poligami tersebut sesuai dengan kemaslahatan keturunan dan keadaan seorang laki-laki ketika itu. Wa yuwafiqu isti'dad ar-rijali lahu. Hitungan atau laki-laki itu bisa berpoligami dengan beberapa jumlah perempuan, yaitu 4. Itu sesuai dengan bisanya seorang laki-laki, kesiapan dari seorang laki-laki. Wa huwa alla yatajawazal arba'. Hitungan tersebut adalah laki-laki tidak boleh menikah lebih dari 4 perempuan. Wa bil qudrati 'alan nafaqati 'alaihinna, dan juga dengan syarat harus mampu memberikan nafkah pada mereka. Washtarata fihi al-'adla baina az-zawjain, dan juga syariat Islam mensyaratkan harus adil ya antara
istri-istri yang ada, baik itu 2 istri awil azwaj atau lebih. Liman ma kana min zulmin nisa'i biqadri istita'ah, karena memang Islam itu melarang seorang untuk menyakiti perempuan, untuk menzalimi perempuan sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu, kalau misalkan ada seorang laki-laki dia tidak mampu berpoligami, dia menikah lebih dari 1 istri, namun dia tidak mampu, maka itu termasuk zalim, sehingga dilarang oleh Islam. Wa huwa ma qad yufdi bil mutadayyin bil islami وهو ما قد يفضي بالمتدين بالإسلام المتمسك بالشريعة الإسلامية الواقف عند حدودها إلى الاقتصار على زوجة واحدة. Dan ini semua mendorong bagi orang yang beragama Islam, yang berpegang teguh dengan syariat Islam, yang menjaga batasan-batasan Islam, itu harus mengambil atau menikah dengan 1 istri. Ya, kalau misalkan menikah lebih dari 2 istri, ini tidak, lebih dari 1 istri ini tidak bisa, atau tidak nantinya tidak berlaku adil pada istri-istrinya, maka tidak boleh lebih dari 1. Illa li daruratin id yakhafu zulma, kecuali kalau misalkan dalam keadaan darurat. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Apabila kalian khawatir kalian tidak adil, maka untuk menikah dengan anak yatim, anak perempuan yatim, maka hendaklah kalian menikah sesuai dengan keinginan kalian, menikah dengan perempuan sesuai dengan keinginan kalian, baik itu 2-2, 3-3 ataupun 4-4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kalian nanti itu khawatir tidak adil dengan istri-istri kalian, kalau kalian berpoligami, maka cukup 1 istri saja. Au ma malakat aymanukum, atau kalian menggauli budak-budak kalian punya budak. Zalika adna alla ta'ulu. Zalika adna alla ta'ulu. Ini adalah cara yang lebih dekat, lebih baik agar kalian tidak zalim. Al-aulu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'ulu artinya al-aulul jawr, az-zulm. Jadi agar kalian tidak zalim pada istri-istri kalian nanti, kalian tidak mampu menikah lebih dari 1, maka cukup menikah dengan 1 istri. Aidzalika al-iktisaru ala imra'atin wahidah aw milkil yamin aqrabul wasail li'adami wuku'ikum fil jawri wadh-dhulmil mani' min ta'addudi az-zawjati liman khafa al-wuku'a fihi. Jadi apabila kalian itu cukup menikah dengan 1 istri, maka itu adalah cara yang lebih afdal agar kalian tidak bisa menzalimi istri-istri kalian nanti. Jadi kalau kalian gak bisa menikah lebih dari 1 istri, maka cukupkan dengan 1 istri. Karena kalau kalian itu tidak bisa adil, nanti kalian itu nikah atau poligami, ya, kalian tidak bisa berlaku adil pada mereka, maka kalian itu sama dengan menzalimi mereka, sehingga dilarang oleh syariat Islam. Jadi ayat yang tadi walaupun menunjukkan akan bolehnya poligami, tapi ayat tersebut juga mensyaratkan harus adil. Karena kalau tidak adil, itu artinya zalim.
Fal ayatu tadullu ala tahrimi ta'addudi ala man yakhafu ala nafsihi dzulma zawjatin. Maka ayat yang tadi menunjukkan akan keharaman berpoligami bagi seseorang, bagi seorang laki-laki yang khawatir pada dirinya sendiri tidak adil. Maka kalau tidak adil nanti dia akan menyakiti istrinya dengan ketidakadilan tersebut. Muhabbatan li ukhra, dia misalkan memihak pada istri yang lain. Jadi tidak adil itu. Wa tafdilan laha 'alaiha wa 'ala tahrimiha bil aula. Dia seakan-akan lebih mengutamakan istri yang lain daripada istri yang satunya. Maka tidak boleh itu diharamkan, ya, karena menyakiti istri, anggaplah istri yang pertama. Ya, nikah. Dia nikah lagi misalkan. Kalau dia tidak bisa berlaku adil, dia hanya memihak ke istri yang kedua, lebih mengutamakan istri yang kedua, otomatis dia zalim pada istri yang pertama. Itu yang dilarang oleh Islam. Tapi kalau misalkan bisa menyeimbangkan keadilannya, bisa berlaku adil pada mereka berdua, tidak apa-apa kalian nikah poligami, ya, baik itu 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, terserah. Maksimalnya 4 istri. Idza kana aziman ala hazulmi bi an kana yuridu ay yudarraha likurhihi laha. Itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan kalau memang tujuannya untuk berpoligami adalah ingin menyakiti istri yang pertama, istri yang dulunya maksudnya. Yurida ayyudarraha likurhi laha, karena dia benci misalkan pada istri yang pertama, dia hanya lebih mencintai istri yang kedua sehingga dia tidak berlaku adil. Ini yang diharamkan oleh syariat. Qala fadilatu asy-syekh Muhammad Ali As-Sabuni fi ayati tafsiril fi ayatil ahkam fi tafsiri ayatil ahkam wal haqiqatu allati yanbaghi ay ya'lamaha kullu insanin. Hakikat yang harus diketahui oleh setiap manusia, setiap orang, anna ibahata ta'addudi zawjati mafkharatun mimma fakhiril islami. Bahwasanya diperbolehkannya berpoligami itu adalah kebanggaan dari kebanggaan Islam. Kenapa? Karena sebelum adanya Islam, perempuan itu bagaikan barang, ya, bagaikan perabotan rumah yang dijual, diwariskan dan semacamnya. Bahkan ketika mereka kaum laki-laki ingin poligami sebelum Islam, mereka itu tidak ada batasan tertentu, baik itu lebih dari 4, lebih dari 10, lebih dari 20, terserah. Itu kehidupan mereka sebelum ada Islam. Nah, ketika Islam datang, Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tapi memberikan batasan tertentu, yaitu tidak lebih dari 4 istri. Itu pun kalau bisa berlaku adil. Kalau gak bisa berlaku adil pada mereka semua, maka fawahidah, 1 saja gitu. Liannahu istata'a yahulla mushkilatan 'awisatan min a'qadil masyakil allati tu'aniha al-umam wal mujtama'atul yawm. Jadi yang dikatakan oleh beliau As-Sabuni di sini bahwasanya poligami ini adalah kebanggaan Islam. Kenapa? Karena dengan poligami Islam bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sangat sulit. Bahkan di antara permasalahan-permasalahan yang dialami oleh umat sebelumnya. Bahkan masyarakat sekarang, mujtama'atul yaum. Fala tajidu laha hallan illa birruju' ila hukmil Islam. Sehingga
tidak bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang kecuali harus kembali pada hukum Islam. Wabil akhdhi bi nizamil Islam, harus mengambil peraturan-peraturan yang ada di dalam Islam. Qala al-musannifu inna hunaka asbaban qahiratan taj'alu at-ta'addud daruratan. Bahkan di situ ada beberapa sebab yang mendesak seorang itu harus berpoligami. Seorang itu harus berpoligami. Di antaranya di sini yang dicontohkan oleh beliau ka'uqmiz zaujah, seperti misalkan kemandulan istri tidak bisa punya anak, maka solusinya bagaimana? Poligami. Wa maradiha maradan yamna'u zawjaha min at-tahassun, istrinya sakit ya, sehingga suaminya itu tidak bisa menjaga diri ya, tidak bisa, mau tidak mau harus menikah lagi gitu. Maka solusinya adalah berpoligami. Wa ghairi dzalika minal asbab allati la nata'arradu li dzikriha al-an, dan banyak sekali sebab-sebab yang mendesak seorang itu harus berpoligami, kami tidak menyebutkannya sekarang. Walakin akan tapi nusyiru ila nuqtatin hamatin yudrikuhal mar'u bi basatah. Kan tapi kami akan memberikan beberapa isyarat atau poin-poin penting yang bisa diketahui dengan mudah oleh siapapun. Innal mujtama'a fi nadharil Islam kal mizan. Sesungguhnya masyarakat dalam pandangan Islam itu bagaikan timbangan. Yajibu an tata'adala kiffatah. Yang mana namanya sudah timbangan itu harus seimbang kedua sisinya. Nah, kalau misalkan tidak seimbang antara kedua sisinya, maka ini namanya timbangan rusak. Ya, timbangan rusak. Timbangan rusak gak boleh dipakai. Jadi masyarakat Islam itu atau masyarakat secara keseluruhan dalam pandangan Islam itu bagaikan timbangan yang harus seimbang dua sisinya. Wa min ajril muhafazati 'ala tawazun. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini apa yang harus dilakukan? Yajibu ayyakuna adadur rijali biqadri adadin nisa. Maka jumlah laki-laki harus seimbang dengan jumlah perempuan. Jadi kalau misalkan orang yang ada di muka bumi ini itu yang laki-laki misalkan berapa juta misalkan, maka yang perempuan harus berapa juta juga, harus sama. Anggaplah di Indonesia ini harus berapa juta, maka harus sebanding, harus seimbang antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh lebih. Nah, seperti itu. Faiza zada adadur rijali ala adadin nisa ya'u bil aqas. Jazakumullah khairan. Faiza zada adadur rijali ala adadin nisa ya'u bil aqsih. Apabila hitungan laki-laki atau jumlah laki-laki itu lebih dari hitungan atau jumlah perempuan, atau sebaliknya jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki, fa kaifa nahullu hadhil mushkilah. Nah, bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan ini? La ilaha illallah. Dibahas oleh beliau bahwasanya masyarakat itu dalam pandangan Islam itu bagaikan timbangan yang harus seimbang kedua sisinya. Maka untuk menjaga keseimbangan ini, jumlah laki-laki dan perempuan harus sama, harus seimbang, tidak boleh ada yang lebih. Tapi pada faktanya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan itu tidak sama. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini agar seimbang? Bagaimana? Nah, ini kata beliau, madza nasna'u hina yahtallu tawazun. Apa yang kita akan perbuat apabila timbangannya terganggu? Karena sekarang jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di muka bumi ini tidak sama. Di Indonesia saja tidak sama.
jumlah laki-laki itu lebih banyak daripada jumlah perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Tidak sama. Wa yusbihu adadun nisa'i ad'afa adadir rijal. Sehingga jumlah perempuan itu berkali-kali lipat daripada jumlah laki-laki seperti yang ada sekarang. Istiqomah insyaallah. Maka bagaimana? Ana harimul mar'ata min ni'matiz zawjiyah. Kalau misalkan jumlah perempuannya banyak, nah kan jumlah laki-laki sedikit. Apakah kalau kita harus paksakan lah satu laki-laki harus menikah dengan satu perempuan? Berarti ada banyak perempuan yang tidak bisa menikmati kenikmatan pernikahan. Karena perempuannya lebih. Jumlah perempuannya lebih. Sehingga sebagian perempuan harus rela terhindar dari kenikmatan pernikahan, wa nikmatil umumah. Ada juga sebagian perempuan yang harus menghindar dari kenikmatan menjadi ibu. Insyaallah jazakumullah khairan. Wa natrukuha tasluku tariqal fahisyah war radhilah. Berarti kalau demikian ada juga seorang perempuan yang akan menempuh jalan perbuatan keji, yaitu perbuatan zina dan perbuatan yang hina. Kama hasala fi Auruba. Anahrimul mar'ata min ni'matiz zawjiyah. Apakah kita harus menghalangi seorang perempuan dari nikmatnya pernikahan, nikmat menjadi ibu? Kita biarkan dia menempuh jalan perzinahan atau kehinaan. Kama hasala fi Auruba, seperti yang terjadi di Eropa, min jarra'i tazayudi adadin nisa'i ba'dal harbil alamiyatil akhirah. Akibat meningkatnya jumlah perempuan setelah perang dunia terakhir. Di Eropa yang terjadi seperti itu, di mana jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Maka bagaimana solusinya agar timbangan yang tadi bisa seimbang? Apakah kita harus memaksakan satu laki-laki menikah dengan satu perempuan, tidak diperbolehkan poligami? Maka kalau seperti itu, mau tidak mau ada seorang perempuan yang harus kehilangan nikmatnya pernikahan, yang harus menempuh jalan maksiat untuk mendapatkan kenikmatan dalam seksualnya. Amnahullu hazihil mushkilah biturukin syarifatin fadilah. Atau kita menggunakan cara yang lain. Kita selesaikan masalah ini dengan cara yang mulia, dengan cara yang terhormat. Nasunu fiha karamatal mar'ah. Dengan cara kita bisa menjaga kehormatan seorang perempuan. Wa taharatal usrah. Cara yang bisa menjaga kesucian keluarga. Wa salamatal mujtama'. Cara yang bisa menyelamatkan masyarakat dan bangsa. Ayyuhuma akramu wa afdal ladal aqil. Coba kita renungi bersama-sama. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih afdal, yang lebih utama menurut akal sehat kita? Antar tabital mar'atu biribatin muqaddasin tandammu fihi ma'a imra'atin ukhra tahta himayati rajulin bitariqin syar'in syarif am naj'aluha khadinatan wa 'ashiqatan lidzalika ar-rajul. Mana cara yang lebih afdal? Apakah seorang perempuan itu harus mengikat dirinya dengan perempuan lain di bawah perlindungan satu laki-laki, artinya berpoligami, di mana ikatan tersebut bisa dikatakan ikatan yang suci, ikatan yang mulia, ikatan pernikahan, satu laki-laki di bawahnya ada dua perempuan,
Ada dua istri hidup di dalam perlindungan seorang laki-laki. Apakah cara ini yang lebih afdal? Di mana cara ini adalah cara syar'i, cara yang mulia? Ini yang pertama. Am naj'aluha khadinatan wa asyiqatan, atau kita jadikan dia teman kekasih saja. Jadi ada orang menikah dan punya istri, tapi dia punya simpanan atau bisa dikatakan teman kekasih, teman rindu di sana pada laki-laki tersebut. Wa takunul alaqatu bainahuma alaqata itsmin wa ijram, kemudian hubungan antara mereka berdua adalah hubungan dosa, hubungan kejahatan. Ini yang bisa dikatakan perselingkuhan. Mana yang lebih afdal? Laki-laki berpoligami menikah dengan dua istri atau menikah dengan satu istri kemudian juga berselingkuh? Mana yang lebih afdal? Otomatis cara yang pertama. Laqad ikhtarat Almania al-Masihiyya allati yuharrimu dinaha at-ta'addud falam tajid khiratan laha illa ma ikhtarahu al-Islam. Orang-orang Kristen Jerman di mana agama mereka itu mengharamkan poligami. Mereka tidak menemukan cara lain untuk menjaga kehormatan seorang perempuan kecuali cara yang telah dipilih oleh Islam. Fa'abahat ta'addud az-zawjati raghbatan fi himayatil mar'atil almaniyah min ihtirafil bigha. Sehingga orang-orang Kristen Jerman sendiri yang mana agama mereka itu mengharamkan poligami karena sudah tidak menemukan cara lain agar menjaga kehormatan seorang perempuan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membolehkan poligami, ya, memperbolehkan poligami karena keinginan besar dari mereka untuk menjaga orang-orang atau perempuan-perempuan Jerman dari perbuatan yang keji, yaitu perbuatan zina. Nas'alullah as-salam. Nas'alullah as-salama wal lutf wal afi wat taysir ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan ya wahyu ilahi. Allah yubarik fikum fi arzakikum. Amin. Wa ma yatawalladu anhu min adrarin fadihatin wa fi muqaddimatiha kathratul luqata. La ilaha illallah. Sehingga mereka itu orang-orang Jerman, ya, orang-orang Jerman ini mengharamkan, yang pada dasarnya itu mengharamkan poligami. Akhirnya karena sudah tidak menemukan cara lain untuk menjaga kehormatan seorang perempuan, akhirnya mereka itu memperbolehkan poligami, di mana kebolehan poligami ini adalah cara yang disyariatkan oleh Islam demi menjaga kehormatan perempuan. Nah, bayangkan tuh tadi, mana yang lebih afdal, berpoligami atau membiarkan suami berselingkuh? Jawab sendiri. Wa ma yatawalladu anhu min adharin fadihah. Kalau misalkan seorang itu melakukan perselingkuhan, maka di situ ada dampak-dampak yang banyak, dampak yang negatif. Wa fi muqaddimatiha, dan yang paling tampak dari dampak tersebut adalah banyaknya anak di luar nikah, ya. Banyaknya anak di luar nikah. Allah. Taqulu ustadzatun almaniyatun fil jami'ah. Ada seorang profesor Jerman berkata ketika beliau ada di kampus di sana, beliau berkata, inna halla mushkilatil mar'atil almaniyah, sungguhnya untuk menyelesaikan problem wanita Jerman, huwa fi ibahati ta'addudiz zawjati. Ya, cara untuk menyelesaikan
permasalahan yang diderita oleh wanita-wanita Jerman sekarang, kata beliau, kata profesor ini, adalah harus memperbolehkan poligami. Kenapa? Inni ufaddilu an akuna zawjatan ma'ashri nisa'in li rajulin najihin ala an akuna zawjatal wahidata li rajulin fashilin tafihin. Saya, kata beliau, lebih mengutamakan menjadi istri bersama dengan 10 wanita lain. Berarti dia menjadi istri dari yang 10. Dalam perlindungan satu laki-laki yang sukses, daripada saya menjadi istri satu-satunya untuk laki-laki yang gagal dan tidak berarti. Itu banyak sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak perempuan ini ada di bawah satu perlindungan laki-laki. Tapi yang laki-laki sopan. Masya Allah. Luar biasa. Akhlaknya mulia. Tapi ada juga seorang laki-laki yang tidak bisa seperti itu. Dia hanya melakukan kekerasan KDRT dengan istrinya. Nas'alullah as-salamah. Inna hadza laisa ra'yi wahdi, kata beliau, kata profesor Jerman ini bukan hanya pendapat saya pribadi, bal huwa ra'yu nisa'i kulli Almania. Ini adalah pendapat semua wanita Jerman. Jadi wanita Jerman ini sangat peduli sekali dengan poligami. Masya Allah, Masya Allah. Izin persiapan sholat maghrib dulu Kang. Mantap, bismillah. Bismillah, bismillah. Ahlan, jazakumullah khairan. Ini tidak bisa